Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal asesmen madrasah untuk kelas 9 MTS tahun 2024. Adapun soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal di bab garis dan sudut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Garis dan sudut. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar di samping ini. Besar sudut BAD adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat segitiga ABD, di mana garis AC itu berimpit dengan ruas garis AB. Diketahui besar sudut CBD adalah 120 derajat. Dan besar sudut ADB adalah 50 derajat. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar sudut BAD, di mana sudut BAD itu berada pada segitiga ABD. Nah, perhatikan bahwa sudut ABD dan sudut CBD ini saling berpelurus. Maka berlaku besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan 180 derajat. Berikutnya, sudut ABD ditambah dengan besar sudut CBD yaitu 120 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, untuk mencari besar sudut ABD, maka kita pindahkan 120 derajat ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 120 derajat, sehingga didapat besar sudut ABD itu sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Nah, hasil dari 180 derajat dikurang 120 derajat adalah 60 derajat. Maka besar sudut ABD sama dengan 60 derajat. Nah, perhatikan segitiga ABD ini. Jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Maka, besar sudut BAD ditambah besar sudut ABD ditambah besar sudut ADB itu sama dengan 180 derajat. Berikutnya, besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut ABD yaitu 60 derajat ditambah dengan besar sudut ADB yaitu 50 derajat sama dengan 180 derajat. Berikutnya, besar sudut BAD ditambah dengan, nah, hasil dari 60 derajat ditambah 50 derajat adalah 110 derajat. Kemudian sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya akan kita cari besar sudut BAD berdasarkan persamaan ini. Caranya, kita pindahkan 110 derajat ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 110 derajat. Sehingga didapat besar sudut BAD itu sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Nah, hasil dari 180 derajat dikurang 110 derajat adalah 70 derajat. Maka didapat besar sudut BAD sama dengan 70 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang kedua. Jumlah sudut A dan sudut B adalah 180 derajat. Jika besar sudut A sama dengan 2x ditambah 30 derajat dan sudut B sama dengan 5x ditambah 10 derajat, maka besar sudut B adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui jumlah sudut A dan sudut B adalah 180 derajat. Maka
sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan besar sudut A dan sudut B ini ke dalam persamaan ini. Maka, besar sudut A yaitu 2x ditambah 30 derajat ditambah dengan besar sudut B yaitu 5x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, dari persamaan ini maka didapat 2x ditambah 30 ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 180. Nah, berikutnya kita jumlahkan suku-suku sejenisnya, yaitu 2x ditambah 5x hasilnya adalah 7x. Kemudian 30 ditambah 10 hasilnya adalah positif 40. Selanjutnya sama dengan 180. Nah, berikutnya kita pindahkan 40 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 40. Maka didapat 7x sama dengan 180 dikurang 40. Nah, hasil dari 180 dikurang 40 adalah 140. Sehingga didapat persamaan 7x sama dengan 140. Nah, berikutnya kita pindahkan 7 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 7. Maka 7x dibagi 7 itu hasilnya adalah x dan 140 dibagi 7 hasilnya adalah 20. Sehingga didapat nilai x itu sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar sudut B. Karena besar sudut B itu sama dengan 5x ditambah 10 derajat, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 20 ke dalam persamaan ini. Maka 5x yaitu 5 dikali 20 ditambah 10 derajat. Nah, hasil dari 5 dikali 20 adalah 100. Maka 100 ditambah 10 derajat hasilnya adalah 110 derajat. Maka didapat besar sudut B adalah 110 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Besar penyiku sudut SQR adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sudut PQR adalah sudut siku-siku. Garis QS membagi sudut PQR menjadi dua bagian, yaitu sudut PQS dan sudut SQR. Sehingga sudut PQS dan sudut SQR itu saling berpenyiku. Maka berlaku besar sudut PQS ditambah besar sudut SQR itu sama dengan 90 derajat. Nah, berikutnya besar sudut PQS yaitu 6x ditambah 4 derajat ditambah dengan besar sudut SQR yaitu 3x ditambah 5 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, dari sini didapat 6x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 5 itu sama dengan 90. Nah, selanjutnya kita jumlahkan suku-suku sejenisnya, yaitu 6x ditambah 3x, hasilnya adalah 9x. Kemudian ditambah dengan 4 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Kemudian sama dengan 90. Nah, berikutnya kita pindahkan 9 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 9. Sehingga didapat 9x sama dengan 90 dikurang 9. Nah, hasil dari 90 dikurang 9 adalah 81. Maka didapat 9x sama dengan 81. Nah, terakhir kita pindahkan 9 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 9. Sehingga didapat
X sama dengan 81/9. Nah, hasil dari 81 dibagi 9 adalah 9. Sehingga didapat nilai X adalah 9. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar sudut penyiku dari sudut SQR. Nah, penyiku dari sudut SQR itu adalah sudut PQS. Maka akan kita cari besar sudut PQS. Nah, diketahui besar sudut PQS itu adalah 6X ditambah 4 derajat. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 9 ke dalam persamaan ini. Maka besar sudut PQS itu sama dengan 6X, yaitu 6 dikali 9 ditambah 4 derajat. Nah, hasil dari 6 dikali 9 adalah 54. Maka sudut PQS itu sama dengan 54 ditambah 4 derajat. Hasilnya adalah 58 derajat. Maka besar sudut PQS, yaitu penyiku dari sudut SQR, adalah 58 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Nah, terakhir soal yang keempat. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam di samping adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, jarum jam di samping menunjukkan pukul 7.20. Maka akan kita cari besar sudut terkecil ini. Sebagai patokan, kita gunakan garis lurus ke angka 12. Nah, untuk setiap bagian pada jarum jam ini, besar sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Pertama, akan kita cari besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, yaitu jarum yang berwarna merah ini. Nah, pukul 7.20 itu artinya 7 jam lebih 20 menit. Nah, jika kita kenyatakan ke dalam satuan jam, maka didapat 7 jam lebih 20 menit itu sama dengan 7/20/60 jam. Nah, bentuk ini senilai dengan 22/3 jam. Maka besar sudut yang dibentuk oleh 22/3 bagiannya adalah 22/3 dikali 30 derajat. Nah, 30 derajat dibagi 3 hasilnya adalah 10 derajat. Maka 22 dikali 10 derajat itu hasilnya adalah 220 derajat. Sehingga besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam ini adalah 220 derajat. Nah, berikutnya akan kita cari besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit, yaitu 20 menit. Nah, perhatikan bahwa jarum menit menunjuk ke angka 4. Maka besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit adalah 4 bagian dikali 30 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit adalah 120 derajat. Karena kita mau mencari sudut terkecil ini, yaitu besar sudut yang ditunjuk jarum jam pada pukul 7.20, maka 220 derajat ini kita kurangkan dengan 120 derajat. Hasilnya adalah 100 derajat. Sehingga didapat besar sudut yang ditunjuk oleh daerah sudut yang diarsir ini adalah 100 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal asesmen madrasah tahun 2024 untuk kelas 9 MTS pada bab garis dan sudut yang merupakan materi kelas 7 semester genap. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.